Tes, roda diputar, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengatasi suara kasar di motor Yamaha Mio M3. Teman-teman bisa dengar sendiri suara pertama kali, kemudian kita putar lagi rodanya. Nah, suaranya seperti itu teman-teman, kasar banget ya. Langsung saja kita proses pelepasan, dan untuk kunci-kuncinya kita sediakan kunci 8T, 10T, obeng plus, kemudian kunci 17 sok dan kunci 24 kita lepaskan. Nah, di bagian sealnya juga banyak rembes. Nah, setelah kita putar tanpa puli di bagian rodanya, jadi yang bermasalah itu di bagian gigi rasio. Di bagian pulinya ini aman ya, halus. Tapi ketika roda diputar, dia timbul suara kasar. Langsung saja kita buka knalpot, kunci 14, kunci 12, buka roda menggunakan kunci 24. Kemudian setelan remnya kita kendorkan dulu ya teman-teman. Setelah dikendorkan baru bisa kita lepaskan rodanya. Kemudian kampas rem kita lepas. Nah, di sini banyak banget oli ya. Kok bisa nyampe ke sini ya olinya? Nah, kemudian tinggal kita lepas bagian gigi rasionya. Kita sediakan kunci 8, kemudian kunci 10 ya untuk membuka baut pembuangan olinya. Nah, dan di bagian olinya ini kemasukan air ya, dan juga sedikit karena bocor. Olinya tinggal sedikit dan berwarna putih. Nah, di bagian sini ada satu buah baut. Kemudian tinggal kita ketuk-ketuk saja menggunakan palu karet. Jangan pakai palu martil. Kalau sekaligus pakai palu martil nanti bisa loncat ke aprika. Nah, demi perlahan kita lepaskan ya. Kita cek semua komponen-komponennya apa saja sih yang bisa menyebabkan suara kasar. Nah, udah terlepas. Kemudian tinggal kita lepas bagian gigi rasionya, primer, sekunder, idle. Kemudian kita lepaskan puli menggunakan bearing dan kunci sok seperti ini. Jadi pukulnya jangan di ujungnya, takutnya aus ya. Nah, kita cek semua gigi rasionya, dan gigi rasio ini menurut saya masih bagus ya. Tidak ada yang aus, cuman berkarat aja dikit, tapi itu tidak masalah. Kemudian di bagian seal rodanya kita ganti, di bagian bearing-bearingnya ini kita ganti juga. Nah, oke, untuk pelepasan bearingnya supaya lebih mudah, tidak pakai lilin, tidak pakai lasan, kita gunakan tracker khusus. Tapi buat teman-teman yang belum mempunyai trackernya, bisa dielas ya, ditarik sama kunci T, dipukul gitu bisa. Pakai lilin juga bisa, tapi kalau pakai lilin sama pakai kertas yang dicairin itu beresikonya jebol saja. Oke, semuanya sudah terlepas, sealnya kita ganti, bearing roda juga kita ganti saja ya. Nah, kita ganti juga di bagian crankcase-nya, bearing-bearingnya kita ganti. Yang ini, yang belakang nggak saya ganti karena masih bagus ya, yang besar. Kemudian tinggal kita lepas di bagian bearing pulinya ya. Nah, kita sediakan alas seperti ini. Kemudian seperti tadi pakai bearing ya, pakai alas. Kemudian pakai kunci sok 17 mau 14 bisa. Nah, berhati-hati saat pemukulannya. Oke, sudah terlepas, tinggal kita ganti yang baru. Kita kasih tatakan bearing di bawahnya. Kemudian kita sediakan pipa yang cocok ya. Nah, pipa. Jadi yang kita pukul itu tengahnya, jangan pinggirnya. Kalau misalkan kita pukul bagian pinggirnya, nanti bearingnya jadi rusak. Oke, dan ini pun sudah masuk, harus sampai mentok. Kemudian di sini kita pasang ya. Untuk proses pemasangan bisa dipanaskan, bisa didinginkan bearingnya, bisa juga dipres, bisa juga dipukul. Itu tergantung kita mau pilih cara yang mana. Yang penting cara pemasangannya tepat. Kalau dipanaskan seperti ini kurang lebih 2 menit sampai suhunya mencapai 80 derajat. Jadi jangan sampai terlalu panas. Nah, jadi sangat mudah sekali ya cara memasukkannya, itu tidak perlu kekerasan. Di bagian bearing rodanya pun sama. Nah, dan untuk pemilihan bearing itu tergantung merek juga. Ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang murah. Jadi pilih yang sedang. Misalkan dari Aspira, Federal. Kalau mau yang bagus dari Koyo, NSK ataupun SKF. Kemudian di bagian crankcase-nya pun sama, saya panaskan seperti ini supaya lebih mudah ya. Tinggal ketuk-ketuk dikit dia masuk, jadi nggak perlu kekerasan pakai palu. Di bagian bearing pulinya pun sama. Nah, jadi sangat mudah sekali, kurang lebih 2 menit pemanasannya ya. Tuh, udah langsung masuk, kita diamkan sampai dingin ya, jangan langsung dipasang dulu. Kita santai dulu, kita ngopi
Setelah itu tinggal kita kasih pelumasan di bagian bearing-bearingnya. Kita pasang bagian gigi rasio yang besar. Usahakan posisi semula ya. Posisinya posisi semula karena kita bisa lihat dari bekas sepi ada. Kasih pelumasan, kemudian kita kasih oli. Kemudian sealnya kita ganti yang baru, kita kasih oli dulu supaya lebih mudah saat memasangnya. Dan jangan sampai terbalik karena banyak sekali yang terbalik cara pemasangan sealnya. Kalau misalkan terbalik nanti bocor lagi. Kemudian gunakan seal bekasnya untuk proses pemukulan dan perataan. Kemudian packing seng ini kalau misalkan rusak ataupun ngelupas catnya, kasih lem saja ataupun diganti ya. Tapi karena ini belum ngelupas, tidak ada cat yang ngelupas ataupun packingnya masih bagus, jadi tinggal kita pasang aja. Mau dipakai lem juga boleh, biar lebih aman, anti bocor. Kemudian tinggal kita pasang seperti ini sambil kita putar-putar. Dan diperhatikan tadi 2 buah boss center ataupun pin dowel itu harus dipasang, jangan sampai lupa, supaya center dan tidak miring. Kita kencangkan baut yang belakang dulu satu. Kemudian tinggal kita pasang yang depan seperti ini. Bautnya sama ya, panjangnya sama, jadi tidak bakalan tertukar kecuali baut pembuangan oli itu menggunakan kunci 10. Kita kencangkan saja secara merata, bertahap, dan pengencangannya pun harus dibatasi, jangan sampai terlalu kencang. Kemudian seal kita pasang. Nah di sini saya kasih lem tribon, mau dikasih oli bisa, mau dikasih lem juga nggak apa-apa. Nah, sini saya kasih lem supaya nggak bocor. Kita masukkan oli gearnya, kita pasang tutupnya. Kita kasih alas, gunakan tang, kita putar-putar, sudah lancar. Kita pasang bagian kampas rem. Nah kemudian perhatikan ada ring ya di bagian belakang roda, di asnya, pasang rodanya, peleknya. Kemudian selang hawa kita pasangkan dulu. Kalau nggak dipasang nanti kemasukan air ya. Kemudian saya di bagian filter, box filter udah saya bersihkan. Di bagian CVT saya bersihkan juga karena sealnya banyak, bukan banyak, bocor ya, udah saya ganti dua-duanya. Nah ketika saya putar nih, suaranya sudah halus. Kita pasang puli juga udah halus ya teman-teman. Nah udah mantap ya, udah halus. Kemudian seal keruk as kita ganti ya. Kemudian kita pasang rollernya masih bagus. Kita pasang bebas, pemasangannya mudah. Pasang plat, slider kasih gemuk sedikit, kasih bos. Kemudian ring, plat, ring slip ya. Kemudian kipasnya. Kemudian gigi engkol. Gigi engkol pasang ring. Kemudian mur. Nah setelah itu kita gunakan tracker, saya torsi ya untuk pengencangannya. Manual juga boleh. Manual boleh, tapi lebih baik itu pakai kunci torsi. Saya torsi di angka 50 Nm. Nah, udah. Kemudian panbelnya saya ganti karena udah rusak ini. Takutnya putus di jalan ya, saya ganti menggunakan yang original. Kurang lebih harganya 100 ribuan. Tanda panah menghadap ke depan, bagian puli sekondari kita kasih pelumasan di bagian bearingnya. Kita lap sisa-sisa yang keluarnya. Kemudian tinggal kita pasangkan. Nah seperti ini. Masukkan. Kemudian pasang mangkok ganda. Kemudian kita pasang bagian murnya ya. Mur 24. Nggak ada ring ya. Di sini nggak ada ring. Kemudian tracker. Kemudian saya torsi di angka 45 Nm. Supaya pas, tidak cepat aus sideratnya ya. Nah kita putar udah mendingan ya. Nah saya putar lagi, udah jauh berbeda dengan yang pertama kali, lebih halus. Kemudian saya hidupkan motornya, tapi jangan di blayer-blayer ya, cukup segini aja. Sambil kita dengarkan ya suara di bagian gigi rasionya, apakah terdengar suara gemuruh ataupun suara nangis ataupun berisik. Tapi ini tidak ada ya, udah aman ya teman-teman. Tidak ada suara nangis ataupun kasar karena bearingnya sudah diganti, karena gak ada masalah di bagian gigi rasionya. Jadi seperti itulah teman-teman untuk tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.